Selamat sore. Sore ini hari Jumat Agung, kita merayakan ibadat sabda mengenang kematian Tuhan. Peristiwa salib di puncak Golgota merupakan tanda bahwa Allah sungguh total dalam menunjukkan solidaritasnya pada kita manusia. Allah menanggalkan kealahannya, rela menjadi manusia sama seperti kita. Ia lahir dalam kemiskinan kandang hewan di Bethlehem. Ia hidup dan bertumbuh dalam keluarga miskin tukang kayu di kampung terpencil Nazaret. Ia menjadi pengembara miskin dari kampung ke kampung, keluar masuk desa ke desa, menjelajahi kota ke kota untuk mewartakan pertobatan dan dekatnya hari kedatangan kerajaan Allah. Ia ditangkap di Taman Zaitun bagai seorang penjahat. Ia dibelenggu, disiksa, dihina dalam penjara seperti yang tidak punya martabat dan hak asasi. Ia dijatuhi hukuman mati, buah dari konspirasi dan pikiran kotor pemimpin bangsa Yahudi yang kalah bersaing dengan seorang pemuda usia 30-an tahun, kalah dalam hal mengajar, berkhotbah, dan membuat mujizat tanda heran. Ia digantung di salib di antara dua penjahat, seolah-olah dia juga penjahat kelas wahid yang harus dipermalukan sehabis-habisnya tanpa sisa sebelum mati. Begitu totalnya Allah menunjukkan solidaritasnya pada kita manusia agar kita memiliki keselamatan. Dalam jalan salib dari rumah Pilatus menuju Golgota, ada wakil dari kita sekalian yang berusaha walau kecil membalas solidaritas Allah. Simon dari Kirene, walau terpaksa namun setia sampai akhir, membantu Tuhan memanggul salib. Hanya seorang petani miskin dan sederhana yang kebetulan lewat baru pulang dari kebun dan berjumpa dengan iring-iringan salib. Ia merelakan diri dengan memberikan bahunya untuk bersolider dengan Yesus yang menderita. Di puncak Golgota, setelah Yesus mati disalib, hadir seorang yang lain yang berusaha juga membalas solidaritas Allah. Yusuf dari Arimatea juga menunjukkan cinta dan solidaritasnya dengan menurunkan jenazah Yesus, meminyakinya dengan minyak gaharu 50 kati, membungkusnya dengan kain lenan, kain kafan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Semuanya gratis, tanpa bayaran dan tanpa hitung-hitungan utang piutang. Dan semua solidaritas Allah itu memuncak dengan dimakamkannya jenazah Yesus dalam makam yang juga dipinjam dari orang tak bernama. Pertanyaan besar, di mana murid-murid Yesus? Orang-orang dekat Yesus yang makan tidur, duduk ngobrol, bersenda gurau, bercengkrama selalu bersama Yesus.
Di Taman Zaitun mereka lari meninggalkan Yesus sendirian. Di penjara mereka tidak datang mengunjunginya untuk meneguhkan dan menguatkannya. Bahkan yang terjadi adalah penyangkalan atas dirinya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Penyangkalan dilakukan oleh murid terdekatnya yang dipercayakannya untuk memimpin kelompok ke-12 rasul. Di jalan salib tidak ada kelihatan satu batang hidung pun dari 12 rasul maupun orang-orang yang pernah makan bersamanya dalam peristiwa 5.000 orang makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di jalan salib tidak nampak orang-orang yang telah disembuhkannya dari sakit, dibebaskan dari roh jahat, dibuat melihat dari kebutaan, mendengar dari tuli, berjalan dari lumpuh dan timpang, ditahirkan dari kusta, dan banyak lagi mujizat-mujizat dan tanda heran yang telah dialami dan dirasakan mereka. Mereka tidak ada di jalan salib. Allah sungguh total bersolider pada kita manusia. Namun balasannya, kita juga begitu total meninggalkan Allah. Walau KTP dan semua kartu identitas kita tertulis agama Katolik. Walaupun di KTP dan semua kartu identitas kita tertulis nama kita yang diambil dari nama orang kudus Gereja Katolik, Wenceslaus, Nikolaus, Yose, Maria, Gabriel, yang perempuan Gabriela. Tuhan begitu total bersolider dengan kita. Kita juga sangat total untuk mudah menjadi amnesia dan melupakan Allah yang telah memberi nafas kehidupan, yang telah menyembuhkan di saat kita sakit, menyelamatkan dan meluputkan di saat terjadi musibah dan kecelakaan, memberi nilai bagus supaya bisa naik kelas dan lulus ujian. Tuhan memberi kebahagiaan, usia panjang, dan terus memelihara ketika kita merayakan ulang tahun. Atau kita menganggap semata-mata sebagai hasil perjuangan, jerih lelah, dan cucuran keringat kita sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan ketika kita lolos sertifikasi supaya dapat tunjangan tanpa potongan alias 100% gaji utuh. Perjuangan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan ketika hari-hari ini hujan terus turun begitu banyak dan begitu panjang sehingga sawah kebun kita ada siap hasil. Kita lupakan campur tangan Tuhan, maka kita lupa dan kurang bersyukur dan berterima kasih. Dan sebaliknya, kita hanya terus mengeluh tentang babi yang mati, tentang kambing yang mati, bahkan babi hutan yang mati, juga COVID-19 yang belum hilang-hilang. Allah mengalami semuanya secara total dan beri habis tanpa minta bayaran sepeser pun dari kita. Namun kita membalas solidaritas Allah dengan menjadi kikir dan pelit untuk beramal, berkolekte, memberi aksi dan yuran dengan alasan COVID-19. Padahal pada masa pandemi ini Allah tetap berperan aktif dan tetap menunjukkan kasih sayangnya pada kita lewat tangan dan kebijakan pemerintah
dengan memberikan bantuan-bantuan BLT, PKH, BSD, dan lain-lain. Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang luar kelompok para rasul lah yang justru pada saat-saat kritis mampu menunjukkan solidaritas pada Yesus. Orang yang tidak pernah menerima sesuatu dari Yesus sebagai manusia lah yang justru melakukan tindakan kebaikan pada saat Yesus mengalami ketidakadilan dan kedurjanaan dunia. Orang-orang inilah yang beri habis tanpa perhitungan pada Yesus ketika dibutuhkan. Sebaliknya, Yudas menjual Yesus demi uang, dan Petrus menyangkal Yesus karena takut. Sampai di sini, mari kita masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa raga, ke dalam sanubari kita yang paling dalam, yang paling jernih, yang paling mulia, yang tidak bisa ditipu dan ditutup-tutupi. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang telah dibaptis, yang berarti telah dibersihkan dari dosa asal, diangkat menjadi putra-putri, anak-anak Allah, menjadi anggota gereja, pantas dan layak untuk merayakan sakramen-sakramen lainnya, dan memiliki potensi untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di surga. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang selalu mendapatkan mujizat setiap hari, yang dipelihara Allah. Pagi pasti matahari bersinar, siap untuk melakukan aktivitas. Malam matahari terbenam, siap untuk istirahat. Bagaimana dengan kita yang selalu dipelihara Allah dengan jaminan-jaminan hidup yang baik? Ada gaji, ada hasil panenan sawah, kebun, ternak, laut, mendapat jabatan dan kedudukan, memiliki anggota keluarga yang sehat, berhasil dalam studi, sukses dalam cita dan kerja, selalu mendapat pelayanan sakramen di saat membutuhkan. Ada pastor 2 orang, ada suster 2 orang, ada bruder, ada tokoh-tokoh awam yang bernas dan siap membantu menemukan solusi dan jalan keluar di saat kesusahan dan saat-saat kritis hidup kita. Bagaimana dengan kita yang selain dipelihara Allah dalam hal jasmani, juga dipelihara Allah dalam hal rohani? Ada misa, bisa santap tubuh dan darah Kristus. Ada paroki yang menjadi wadah dan rumah puung kita bersama. Ada pengurus KUB, lingkungan, stasi yang siap mengurus, menata dan mengkoordinir kita. Bagaimana dengan kita, murid dan rasul serta pengikut Kristus yang dianugerahi keindahan alam darat dan laut? Mampukah kita mengolahnya untuk peningkatan mutu hidup bersama, atau hanya untuk memenuhi kerakusan, kelobaan diri sendiri yang juga hanya sesaat ini, tidak menjadi warisan bagi anak cucu di masa mendatang, hanya karena mata uang, malas kerja tapi mau pegang uang banyak? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang setia pada Yesus, atau kita menjadi pengkhianat yang berlari dari Yesus, yang menyangkal Yesus ketika datang tantangan, cobaan walaupun kecil? Petrus menyangkal Yesus hanya ditanya oleh seorang perempuan.
Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Jumat Agung dalam masa pandemi di tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 dan virus Afrika, hendaknya kita pandang sebagai cubitan dan jeweran dari Tuhan yang mengajak kita untuk berbenah diri dan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih sungguh menjadi kepunyaan Allah, yang sadar dan mau membalas kebaikan dan solidaritas Allah dengan ketakwaan kepadanya dan hidup sungguh sebagai anggota gereja. Ketika Tuhan hanya mencubit dan menjewer, segeralah bangkit, berjalan dan berubah. Jangan tunggu sampai Tuhan pukul, Tuhan cambuk, Tuhan smackdown kita, Tuhan sliding kita, jatuh terkapar, tidak bisa buat apa-apa lagi, baru kita kaget dan menyesal. Semoga amin.